Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita percaya bahwa sukacita surga mengalir di tempat ini, amin. Dan kita siap memuji Tuhan hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, biar sukacita surga mengalir di tempat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita angkat tangan kanan kita dan lambaikan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan, sukacitamu mengalir di tempat ini. Dan kami siap lebih lagi untuk memuji Engkau. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala. Karena dalam-Mu kami temukan sukacita Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Karena janji-Mu lah bagi setiap kami Tuhan.
Saya yakin bisa lebih lagi dalam memuji Tuhan, amin. Tengok kanan kirimu dan berikan senyuman yang terbaik. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan mari kita semua untuk bersuka di dalam Dia. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan. Ajak kanan kirimu, ayo dong bersuka cita kita hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. And one, and two. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Kami selalu bersuka di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau terus bersuka cita karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terkadang di dalam hidup kita selalu punya plan yang luar biasa. Saya mau ini, saya mau ini. Hari ini saya mau ngapain aja. Itu hal-hal kecil yang biasa kita atur. Tapi pernah nggak Bapak Ibu semua menyadari bahwa rencana kita belum tentu rencananya Tuhan. Dan itu terjadi di dalam hidup saya beberapa minggu lalu. Saya sudah plan
saya mau menyimpan atau tetap memegang atau menyimpan rasa sakit hati yang saya alami. Menurut versi saya. Dengan plan yang sudah ada, pokoknya saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya tidak mau berurusan, saya cuma mau lihat, saya nggak mau ngapa-ngapain. Tapi pada saat terjadi di sana, semua berubah. Plan saya berubah. Kok saya yang mengajukan diri ya? Kok saya yang ngurusin ya? Kok saya ini ya? Oh ternyata Tuhan mau berperkara dalam hidup saya. Dan percayalah kalau kita merasakan bahwa ini semua pengajaran dari Tuhan. Tuhan akan ajarkan langsung kita masing-masing pribadi. Seketika rasa sakit hati saya, benteng yang sudah saya bangun dengan tinggi, dengan kuat, dengan pokoknya gak akan bisa tersentuh dengan siapapun menurut versi saya lagi. Itu semua runtuh. Oh ternyata tujuan saya melakukan ini adalah ini. Tuhan mau membersihkan satu demi satu, sedikit demi sedikit apa yang saya simpan. Dan saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan. Amin. Dan saya berharap apapun yang Bapak Ibu hadapi, sakit hati apapun yang Bapak Ibu hadapi, masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi setiap hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita naikkan pujian dari awal lagi. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat menjalani hidup kami saat ini. Bukan dengan kekuatan, yes, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah harapan di dalam hidup kami Yesus. Biarlah kasih dan cinta-Mu selalu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita katakan kami ingin memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu
terjadi dalam hidup kami ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami Yesus. Biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Rencana yang terbaik. Rencana yang luar biasa Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kekasih kita. Terima kasih Tuhan. Kami sadar semua rencana kami itu bohong. Semua rencana kami itu akan sia-sia. Karena dalam hidup kami yang sudah mati, rencana Tuhanlah yang terjadi. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Biar kami hari ini menyadari bersama-sama free will yang Tuhan berikan buat kami. Bukan untuk kami bebas menikmati hidup di dunia ini. Tapi sungguh-sungguh kami menyerahkan free will kami kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Sehingga free will Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu yang mengajarkan setiap kami tentang segala sesuatu buat kami masing-masing. Terima kasih kami tinggal membuka hati menyambut Engkau sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya tadi keberkatan dari kesaksian Benjamin Franz, WL kita tadi. Tadi pagi dia menyaksikan bahwa dia punya planning, punya ini banyak sekali Bapak Ibu. Luar biasa ya, Franz ya. Bahkan ketika dapat berita papanya di Palembang sakit saudara, dia sengaja untuk tidak mau pulang sebenarnya. Tidak mau pulang saudara. Karena apa? Karena masih ada luka di dalam dirinya. Sebenarnya nggak ada itu, cuman ya itu tadi dari pemikiran dia sendiri kan. Tapi akhirnya bisa pulang. Saudara, pokoknya kalau saya pulang, saya nggak mau jaga papa saya. Itu kan luar biasa kan, luar biasa ketipunya saudara. Saya nggak mau jaga papa saya saudara. Tapi akhirnya kok bisa muncul dalam hatinya ketika ditanya satu malam, siapa yang mau jaga papa? Langsung angkat tangan. Wah saudara, saya. Wah. Nah, ini saudara artinya apa? Nggak sadar. Tadi waktu sadar kan nggak mau, pulang aja nggak mau kok. Ya udah saya ke sana pokoknya main aja, nanti saya pulang cepat gitu loh. Tapi ketika siapa yang mau jaga? Langsung angkat tangan. Kan nggak sadar. Saudara, hidup itu enak sekali kalau kita jangan pernah sadar. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau sadar Bapak Ibu pasti meleset. Pasti akan ada aku di dalamnya. Tapi kalau nggak sadar, loh kok terjadi gini ya? Loh kok terjadi gini ya saudara? Saudara akan kaget melihatnya saudara. Ya, Franz mesti bisa melihat, Benjamin mesti bisa melihat Papa itu Tuhan Yesus. Ya, minta sama Tuhan berperkara, Tuhan aku mau melihat Papaku Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang punya masalah dengan papa mamamu, karena engkau belum bisa melihat papa mamamu Tuhan Yesus. Itu persoalannya.
Saya berapa ya? 49 tahun. Tahun 2019 yang lalu. 49 tahun. Saya tidak bisa melihat apa yang papa mama saya lakukan sejak saya lahir itu Tuhan. Saya belum bisa melihat. Yang ada dalam hati saya hanya berkata, papa mama gak sayang sama saya. Papa mama gak cinta sama saya. Ya, tapi 5 tahun yang lalu ketika Tuhan singkapkan hati saya, kamu bisa lihat gak papa mama kamu itu Tuhan. Ada sesuatu yang keluar dari situ. Wow, ini Tuhan Yesus yang sudah ngebet sama saya sejak di kandungan ibu saya. Tuhan yang mencintai saya sejak dari kandungan. Wow, saya bilang Tuhan terima kasih loh Tuhan, terima kasih. Karena apa? Cinta Tuhan buat saya. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kasih papa mama yang model gini untuk saya ketemu dengan Tuhan. Saudara hati-hati. Kami ketemu dengan seseorang ya, padahal udah tua sih usianya, udah 70-an lebih. Tapi kalau cerita tentang suaminya, yang ada sakit hati aja. Yang ada kesel aja. Saya sering iniin. Ci, cinta gak sama? Cinta, najis. Kalau nanti pergi-pergi sama saya gitu, saya bilang ini, pulang ya, pelukin ya sang ayang ya. Gitu dong. Pokoknya nyolot banget ya. Pingin dicongkel itu ya. Nyolot banget. Saya sempat bilang gini, nanti kalau mati nangis. Enggak, saya enggak nangis. Saudara kejadian. Saya pulang dari Bali kemarin hari Minggu. Ya, kami langsung melayat saudara. Nangis dia. Nangis. Bohong, kita enggak nangis. Bohong suami itu enggak ada cinta sama istri. Bohong istri itu enggak ada cinta sama suami. Itu bohong semua kok. Cuma di rumah duka sih saya enggak ngeledekin. Nangis kan? Enggak. Tapi nangis. Nangis dia. Merasa apa? Kehilangan. Saudara, ketika seseorang itu sudah tidak ada lagi, baru nanti hati kita merasa kehilangan. Rugi saudara. Yang ada papa mama saya, nikmati. Nikmati apa? Sang cinta, nikmati Tuhan dalam hidup mereka. Nikmati Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nikmati. Ya, saya masih punya papa mama, saya nikmati. Betul. Wow, saya bisa melihat Tuhan dalam kehidupan mereka, indah. Ya, kita tuh anak kan karena papa jahat, mama jahat. Karena gak sesuai dengan seleraku. Tidak sesuai dengan apa? Keinginanku. Itu persoalannya. Kalau sesuai dengan seleraku, wah papaku baik, mamaku baik, apa yang aku mau diturutin, wah baik. Saudara kalau apa yang kita mau diturutin Bapak Ibu, hancur hidup kita. Itu enggak? Coba saudara lihat, di keluargamu, di teman-temanmu, anak yang hancur coba lihat. Anak yang dikerasin, atau anak yang dicuekin, atau anak yang dimanja. Will, anak yang dikerasin, yang dididik, atau yang dimanjain. Turutin semua. Yang hancur biasanya mana? Yang dimanja. Aneh kan? Kita manjain, kita sayangin, kita penuhin keinginan, kita penuhin kebutuhannya. Justru kacau hidupnya. Kacau. Ya, papa mama kami kalau secara didikan gak ada didikan lah orang tua. Pokoknya jam 4 sore lu pulang, lu beresin ke kebun gitu ya. Nanti lu mau lanjutin main lagi jam 5 boleh. Udah gitu aja. Lu mau pacaran sama siapapun, suku bangsa manapun silakan. Gak peduli gitu loh. Ya orang buta huruf, anaknya banyak. Boro-boro dia ngurusin satu persatu gitu ya. Tapi hebatnya ya Tuhan tuh, hidup juga loh. Hidup juga. Jadi Tuhan didik saya itu dari kecil. Makanya saya bilang, wah saya bersyukur sekali. Ada hal-hal yang seperti ini. Hari-hari ini bukan hanya lewat saya aja yang Tuhan ajarkan. Tapi lewat orang-orang di sekitar saya lihat, wah ternyata saudara bodoh itu enak loh. Ya, tapi orang pintar ternyata ruwet. Ruwet. Orang pintar tuh ruwet saudara. Saya ngobrol dengan seorang pilot saudara. Dia bilang saya ini dapat anugerah loh. Ya. WNA warga negara asing masih bisa dipakai di Indonesia, dia bilang. Sudah sangat langka. Kalau saya tinggal 1 atau 2 orang gitu. Semuanya sudah
made in lokal. Karena apa? Karena yang nganggur dia bilang 2.000 pilot. Berapa pilot yang nganggur? Ya, Erik kalau mau beli jet pribadi nganggur 2.000 pilot. Gak usah pusing-pusing. Udah sekolah tinggi-tinggi, udah sekolah susah-susah, bayarnya mahal, nganggur. Nah, pilot suruh dagang bakmi ya nggak bisa lah. Pilot suruh dagang bakmi nggak bisa dia karena pinter. Kemarin dalam perjalanan saya lihat di sebuah truk tuh bagus. Kami tidak melayani orang ruwet. Apa? Amit-amit ditambah lagi. Biasanya orang ruwet nih biasanya. Yang pintar apa yang bodoh? Coba ngomong, yang pintar apa yang bodoh? Yang pintar. Tuhan suruh wah dia mulai analisis. Gimana ya pergi ini ya? Susah amat, suruh pergi ya udah. Langsung saya bilang istri saya, beli tiket. Ya, karena dia bodoh mau pintar gitu loh. Nanti gini Pak, nggak usah beli. Sekarang saya begitu sama dia kejam. Beli. Yang bayar Tuhan kok, dia bilang gitu ya. Iya. Pak nanti ini gimana? Nanti ini gimana? Hotelnya gimana? Udah nggak usah beli. Beli aja dulu. Tapi coba yang pintar kan ruwet kan mikirin. Akhirnya nggak jadi pergi. Kalau kami asik sekarang nggak ada planning. Besok kita berangkat ya. Ya, saya bersyukur juga dikasih istri juga yang bodoh. Masih bilang ingat ya, jangan mau pinter. Karena kalau mau pinter ruwet. Kalau dia mau pinter pusing kepalanya Bapak Ibu. Ya, hari ini saya kasih tema, bodoh itu anugerah. Nah ini pendeta udah gila. 3 minggu yang lalu di luar nurul. Di luar pikiran. Ya, 2 minggu yang lalu apa? Hidup tanpa tujuan. Ya, karena percuma punya tujuan, percuma punya planning. Tuhan bilang apa? Rencanamu bukan rencanaku, coba. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku rancangan masa depan yang terbaik. Coba, ngapain punya rancangan? Kan enak. Betul kan? Hari ini Tuhan bilang sama kita, Tuhan mau ingatin kita, bodoh itu anugerah. Bodoh itu anugerah. Nah, melanjut lagi ke pilot itu. Ya, saya tanya dia, kamu punya cita-cita apa? Dia sekarang masih jadi co-pilot. Tahu ya co-pilot ya, yang garisnya 3. Kalau di pesawat itu duduk sebelah kanan gitu ya. Yang kaptennya sebelah kiri, yang garisnya 4 itu kapten gitu ya. Wah saya punya mimpi mau jadi kapten. Mau jadi kapten. Keren kan? Betul kan? Jadi manajer mau jadi direktur gitu kan ya. Kan keren ya. Excellence 1 naik terus supaya gaji meningkat gitu ya. Lalu saya tunjukin, kamu jangan hanya jadi kapten, jadi pemilik maskapainya. Sekalian dong. Saudara tahu nggak jawabannya apa? No. Enggak, lihat. Orang pintar gitu loh. Enak jadi kaptennya, apa enak jadi pemiliknya? Timotius. Hah? Pemiliknya dong. Ya pemiliknya kan, pemilik pesawatnya. Berapa besar itu kita bisa menikmati harta bangsa-bangsa. Kapten misalnya, ya seberapa? Ya ada gajinya penambahan lah sedikit. Lihat, bisa melesetnya seperti itu. Orang disuruh Tuhan jadi enak aja nggak mau. Kalau jadi pemiliknya kan dia nggak usah terbang sana terbang sini kan. Ya, dia tinggal duduk aja di kelas bisnis kan. Dia nggak usah check in lagi kayak kita harus check in ya Pak ya. Pemilik ngapain perlu check in? Dia sudah disiapkan semuanya. Betul nggak? Pemilik, saya bukan pemilik aja saudara, kemarin keren ya, baru pertama kali sih. Ya, Shinsuke yang jadi co-pilotnya saudara dari Bali. Ya, wah dia udah, nih saya beli tiketnya ini, wah dia langsung minta sama bosnya, saya yang nyetir ya, itu bapak rohani saya. Cuman saya pesan ya, jangan balas dendam ya. Oh enggak. Nanti lu balas dendam, lu nyetirnya sembarangan gitu. Sampai dia minta pindah kursinya. Kan kapten kan harusnya sebelah kiri kan. Co-pilot sebelah kanan. Dia pindah sebelah kiri ya. Dia mau foto saya dari atas, dari pesawat. Ya, udah selesai dia bilang, "Masuk." Wah, dia jelasin singkat ini ya.
Saya bilang sekarang saya yang jadi kaptennya. Lihat, ya, keren banget ya, baru ya itu biasa sih, tapi ya itulah dia sampai terharu saudara. Kok bisa sudah 5 tahun kan dia di Indonesia ya, ganti beberapa maskapai, dia rindu sekali kami naik pesawatnya yang dia kendarai gitu loh. Wah, kemarin tercapai sampai dia nangis gitu. Ya orang udah, kamu nikmati Tuhan Yesus saja. Dan orang bodoh tuh enak saudara, orang bodoh tuh enak. Betul, gak ruwet saudara. Ya, tapi coba orang pintar, wah, semua di detail saudara. Ya, tapi kalau kita bodoh-bodoh nih sikap hati ya. Ini tidak ada urusan akademis, enggak ada urusan. Tapi bagaimana sikap hati kita bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan saya gak bisa apa-apa, Tuhan saya gak bisa apa-apa. Silakan Tuhan, saudara disuruh enak. Enak. Berapa hari yang lalu saudara, di tempat kita ini ada persekutuan ya. Saudara, saya baru melihat transaksi mobil, ya bukan mobil biasa saudara, mobil mewah dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit. Kenapa? Yang belinya bodoh. Ya lagi ngobrol-ngobrol, berapa? Nih, udah langsung transfer. Belum lihat mobilnya loh. Tipe mobilnya aja nggak tahu saudara. Udah deal. Ya ini mobil masih ada di Kelapa Gading Bapak Ibu. Lalu suruh teman ngambilin saudara. Ke Kelapa Gading kan untuk bawa saudara. Ada di parkir sekarang saudara. Ya, teman saya ini yang bodoh, mau pinter saudara. Dijelasin mobil ini saudara, 1 jam sama pemiliknya. Karena apa? Perintilannya banyak sekali. Mobil semakin mahal kan semakin canggih, nggak ada lagi ininya. Tuas ininya nggak ada lagi. Matic-nya saudara. Udah pakai pencet-pencet gitu saudara. Ya, pencet, sudah pakai auto hold gitu ya. Udah otomatis semua. Wah, sampai 1 jam gitu. Sampai ketika udah bawa aja Pak John ya, mau buka pintunya bingung ya. Gimana buka ini? Coba saudara. Mobil canggih, buka pintunya bingung bro. Kasihan nggak bisa turun. Mana nggak kelihatan. Udah dibawa saudara, ya lalu saya yang besok ini disuruh bawa karena masih pergi ke daerah Cikarang gitu saudara. Saya juga bingung kan. Ya udah ininya pendek, masuknya juga begini. Pak Nehemia aja masih nunduk Pak ya. Kalau enggak kejeduk saudara. Nunduk, waduh ini gimana, saya juga bingung. Ya tapi itu menangnya jadi orang bodoh tuh enak. Saya teleponnya sama pemiliknya, bro gimana nih bro? Jelasin 5 menit, oke bro udah, ya udah bisa. Ya udah kita lihat aja nanti. Ya, tapi sebelum saya bawa yang lainnya, saya test drive dulu gitu loh sendiri ya sambil isi bensin teh. Coba gini deh. Bisa juga tuh. Ya nanti waktu jalannya bisa. Oh auto hold begini ya. Jadi kalau auto hold itu, ya pokoknya dia D pun, saudara nanti di parkir dia nggak jalan. Ya, nanti kita tinggal injek gas aja. Oh enak banget. Ya. Tapi mobilnya berisik karena kameranya keliling. Jadi di jalan tolong titit. Yang pintar bingung nyari di mana ya bunyi titit. Itu kalau orang mau pintar. Enggak, itu kamera semua. Kamera semua, bahkan kemarin habis parkir mau mundur Bapak Ibu, itu canggih mobil sekarang ya. Kan ada tukang parkirnya ya, tapi dia bisa ngerem sendiri loh. Untuk tidak kena belakang. Saya bilang, ini hebat banget mobil. Ya, nggak sempat ngerem kan, tapi dia berhenti. Saya langsung lihat, ini semuanya otomatis. Saudara. Jadi kita itu kalau bodoh ikut Tuhan tuh enak. Enak, nggak ruwet. Tuhan tuh simple. Simple. Cuman kita ini kadang-kadang saya yang ruwet kan. Wah mikirin ini. Wah, kalau ini ruwet pusing saudara, pusing. Keren kan? Ya. Saya pakai kayak udah biasa pakai aja, mantep aja pokoknya gitu. Tinggal pencet gitu saudara. Ya kan? Itu kita ngikutin apa? Insting rohani aja. Ya saya harus telepon sih karena apa? Dia pemiliknya kan ya. Ya, bro, buka bensinnya mana nih? Mobil kita kan ada tahu buka bensinnya, buka kapnya kelihatan, buka bensinnya enggak ada nih bro, mana? Oh enggak Pak, dia bilang,
Bapak buka pintu aja tinggal langsung kebuka ini bensinnya gitu kan, beda kan. Ya udah pokoknya tahu yang umum-umumnya aja, yang penting-pentingnya mau isi bensin tahu. Nanti isi bensin, mbaknya mana? Pak buka pak, waduh gua nggak tahu nih. Mbaknya yang bingung, waduh bapak punya mobil aja nggak tahu gimana gua tahu kan. Ya itu yang umum-umum aja. Saya bilang enak banget ya, enak. Ya, saya kaget juga sih ngisinya. Ya biasa ngisi Foxy itu 45 liter penuh, kemarin 70 liter. Gede amat ininya tangkinya. Tapi keren saya bilang, Pak kita ke Solo bisa loh Pak. Sampai ke Solo tuh langsung saudara, kan ada tulisannya 600 lebih kilometer dapatnya. Wah ini bisa sampai ke Solo kita, gak usah ngisi-ngisi. Kalau saya Foxy sampai Semarang harus isi, udah harus isi kan. Ini sampai Solo saudara, banyak banget ya. Saudara enak. Kenapa? Tuhan kita simple. Mari kita buka Alkitab kita Injil Yohanes 5:19. Jangan kaget saudara lihat ini deh ya. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Coba saudara lihat ayat ini, gak usah ditafsirin ya. Kalau kami biasa menafsirkan, oh ini Tuhan rendah hati, dia kan cuma ngomong gitu, oh dia maha kuasa kok, dia hebat gitu kan ya. Waktu orang-orang Romawi mau salibin dia, mana katanya kamu Mesias turunkan, kirim malaikatnya. Ya, oh dia rendah hati, dia nggak mau gitu ya, dia nggak bisa. Loh enggak kan? Coba saudara kalau lihat ayat ini saudara, Yesus ngomong gini kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Coba lihat di sini. Well, kira-kira kalau kita lihat ayat ini, Yesusnya pintar apa bodoh? Jangan ditafsirin, jangan dipikirin. Ini kan copy paste. Pintar apa bodoh? Bodoh kan? Bodoh kan? Dia cuma lihat Bapak, saudara. Apa yang dia lihat itu yang dia kerjakan. Apa yang dia dengar itu yang dia katakan. Itu kan orang copy paste. Itu orang bodoh. Betul gak? Jangan kaget gitu. Coba. Ini kan Tuhan mau demonstrasi buat kita gitu loh. Betul-betul Yesus tuh Bapak yang menghidupi dia. Sama dengan kita. Yang hidup kita ini siapa? Yesus yang menghidupi saya. Bukan saya. Saya tinggal ngikutin aja. Oh baru saya terbuka. Oh ya. Orang-orang di sekitar saya lihat yang pintar kok ruwet amat. Tapi yang bodoh gini kok enak banget ya. Enak. Saudara kemarin persekutuan di Bali saudara. Ada seseorang yang sudah lama lah tapi saudara justru ruwet. Saya ngobrol aja, saudara nggak pakai handphone, saudara. Ayatnya keluar semua. Saya aja kalah gitu loh. Kalau dulu kan juga ngafal ayat kan, saudara. Wah, ngafalin, jadi nanti keluarnya gampang karena sudah hafal. Tapi masuknya ke sini kan, nggak ada kuasa. Ini orang juga ruwet gitu. Pokoknya ayat semua. Saya lihat yang dia sebut tuh tepat ayatnya. Ada dasarnya, ada alasannya. Tapi saudara berbicara tentang uang aja itu bisa meleset. Berbicara tentang cinta aja itu bisa meleset. Cinta menurut dia itu lahiriah, itu hawa nafsu. Tapi apa? Kasih baru itu rohani. Coba lihat. Ya, kasih kan bahasa Alkitab. Tapi bahasa sehari-hari apa? Cinta kan? Betul gak? Cinta. Saya cinta sama istri saya. Dia cinta sama saya gitu loh. Saya percaya gak ada suami istri di sini yang gak cinta. Betul gak? Pak Sihite cinta gak sama ibu Pak? Cinta gak? Cinta kan? Masa gak cinta 8 anak loh Pak?
Ibu cinta nggak Bu? Bukan. Cinta kan? Cinta. Sekalipun ada ributnya, ada ininya. Justru itu indahnya. Ya, ini hati-hati nih suami istri kalau nggak pernah ribut nih. Oh, Pak kami adem-adem Pak, aman-aman, hati-hati justru. Nggak ada dinamikanya. Justru ketika berantem itu saudara, saya lihat, wah enak ya. Ya, ini tentu jangan jadi konsep ya. Ya udah kita berantem terus gitu. Enggak, tapi ikutin aja. Tiba-tiba bisa saling nyolot, saling ini. Tapi lepas tuh setannya, keluar setannya. Enggak ada doa-doa penutup saudara, enggak ada doa pelepasan. Loh kok ada sesuatu yang keluar ya? Ya, dia bilang, tuh di pikiran kamu, di hati kamu ada saya gitu. Oh iya ya. Langsung tuh dia ngomong itu, bes. Tuhan enggak mau, lewat ribut loh. Tapi Tuhan bisa nyatakan. Ya, saya kembali dengan orang ini. Ya, cinta itu hawa nafsu. Loh, anak kamu dari mana? Enggak kan? Tuhan kan bahasa God is love. Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Hidup kita itu hanya didasari cinta. Nih, yang belum menikah nih, ingat ya anak-anak muda. Cinta, udah itu aja dasarnya. Bukan yang lain, oh gantengnya lah, cantiknya lah, pinternya lah, kayanya lah. Bukan itu. Tapi apa? Dasarnya cinta. Hidup aja di situ. Bangun aja di situ. Ya, Tuhan yang mengerjakan semua. Cinta siapa? Pribadi Tuhan. Kembali ke orang ini saudara. Saking ruwet ya saudara. Bahkan duit pun saudara, dia nggak mau. Dia maunya berkat. Wah ini ada berkat dari Tuhan. Padahal itu duit, ya ngomong aja duit. Kita ini karena terlalu rohani, ditipu sama setan rohani. Kalau ngomong duit itu susah banget. Iya, gitu kan. Ada yang mau transfer duit, nggak usah. Wah rohani banget. Duit nggak usah gitu. Ada yang mau transfer, terima aja kan. Yang kita melihat Tuhannya di situ. Ada orang betapa tertipunya dia melihat duit itu kayaknya sangat setan banget. Taunya berkat aja saudara. Tapi waktu dibukakan saudara. Ya lihat aja Tuhan itu. Dia waktu mau bayar pajak. Dia suruh apa? Petrus ngapain? Will? Hah? Suruh apa Pak? Mancing. Terus duitnya di mana Pak? Mulut ikan. Duit siapa Pak? Hah? Duit Tuhan. Nah ini rohani ini. Ini rohani. Itu rohani ini, hati-hati. Duit Tuhan. Loh kalau duit Tuhan ngapain Tuhan harus bikin demonstrasi mancing di mulut ikan? Ayo. Nah kalau ilmu teologi lebih menyesatkan lagi. Oh ikan ini memang spesial dia bisa makan uang. Kami itu diajarin menafsirkan bisa begitu loh. Ini memang ada jenis ikan yang makannya uang. Yang kagak lah mati. Gitu. Tapi itulah diajarin menafsirkan gitu kayak. Ya, uang Tuhan itu. Ya bukan loh Pak. Uang nyolong itu Pak. Kok uang Tuhan? Gimana uang Tuhan? Nih kita melesetnya gitu kan. Kita melesetnya gitu. Kita pikir wah dulu ingat gak Bapak Ibu? Ya ini nih gembala sedang itu loh. Dulu kan coba, saya akan berkata dengan jelas, saya tengking uang-uang yang najis, uang-uang yang kotor. Ada pilah-pilahnya. Ya, oh ini profesinya, ini uang najis, jangan pernah masuk di gereja ini. Ya miskin gerejanya. Iya kan? Ya, karena kita itu berpikir di sini. Loh, Yesus diurapi sama wanita itu wanita siapa? Yang dengan minyak narwastu. 1 tahun gaji. Wanitanya profesinya apa? Apa? Pelacur, najis dong. Ayo. Nah ini kan mendobrak pikiran kita dengan wah. Yesus tuh diurapi pakai rambutnya saudara dengan minyak narwastu yang harganya 1 tahun gaji Bapak Ibu. Dengan itu dengan hasil pelacuran. Uang najis dong berarti. Tuhan dimuliakan dengan uang najis dong. Karena apa? Karena najis atau apa? Kan pikiran kita yang sudah dirusak oleh buah pengetahuan baik dan jahat. Itu enggak? Ya. Tuhan mau dobrak kita enggak ada semua kita ini.
dalam kehidupan kita ini nggak ada perkara lahir ya, semuanya perkara roh. Perkara roh. Tadi saya kembali ke Benyamin tadi. Benyamin memperlakukan papa seperti itu ya. Itu kan sebenarnya itu batinmu dengan Tuhan. Ya. Ya. Saudara memperlakukan orang tuamu seperti apa, itu sebenarnya itulah aku dengan Tuhan. Tapi manifestasinya itu. Suami memperlakukan istrinya gimana, saudara, itu sebenarnya dia dengan Tuhannya. Itu manifestasi manusia rohnya, manusia batinnya, lahirinya kelihatan gitu. Betul. Ya. Kemarin saya ngobrol sama Pak John, kan 2 hari ini kan bareng saya nyetir, udah nyetir mobil baru lagi. Kalau mobil sendiri udah terlatih, mobil baru kan nyetir. Pak John kasih masukan gimana ini? Oh beda dia bilang. 5 tahun yang lalu beda yang dari Surabaya. Waduh, kayaknya semua orang mau ditabrak. Pokoknya ada bahu jalan langsung. Trans Jawa loh saudara. Sampai Pak John aja pusing gitu. Kenapa? Batinnya enggak tenang. Saya juga terasa habis itu. Iya ya, batinnya enggak tenang. Akunya mau terlibat, akunya mau ditunjukin. Tapi sekarang saya, oh iya ya, beda ya. Beda ya. Lihat. Ini kembali ke orang tadi kan. Akhirnya dia baru terbuka. Oh iya ya. Iya ya. Iya ya. Saudara lihat. Enggak semuanya ya. Ya. Tapi sebagian besar saudara harus melihat. Sebagian besar dalam kehidupan kita. Manifestasi cinta Tuhan itu berupa duit. Enggak semua saya bilang. Tapi sebagian besar. Coba saudara lihat. Sama seperti seorang pria mau mendapatkan kekasihnya kan. Apapun dia beli kan. Betul gak? Apapun dia kasih kan. Iya, kasih dong. Tanda cintanya kan. Untuk apa? Dapetin dia. Bahkan pakai baju, setiap ketemu pakai baju merah aja kita bilang cantik lo ya kan. Setiap ketemu gitu ya. Kopi darat ketemu pakai baju merah. Minggu depan pakai baju merah. 2 minggu lagi pakai baju cantik loh. Tapi kalau udah jadi istri kan kita bilang, lo merah terus lo. Kayak kelenteng. Asik kan? kami baru aja ngobrol dengan seseorang. Gimana bro? Waduh lemes katanya. Lo kok lemes? Orang kopi darat baru pertama kali. Ya lemes. Ya kesel saya gitu. Kenapa kesel? Nah, udah janji jam segini. Dia datangnya terlambat 1 jam. Ah itu tuh gak cinta. Kalau cinta enak. Iya sih punya ekspektasi. Gitu ya. Punya ekspektasi untuk dia menyambut saya. Ya gak ada urusannya. Gak ada urusan. Kita sendiri yang nyambut cinta dalam diri kita. Itu. Ya, udah saya bilang tenang aja dulu. Ya, kamu nikmati cinta Tuhan Yesus dalam hidupmu, udah kamu gak usah pusing. Ya ini kopi darat pertama, baru pertemuan pertama muka dengan muka, kok jadi begini gitu. Ya, orang kayaknya kesel gitu. Taunya gua gak olahraga tadi. Pergi ke mall ini, ke mall ini, ke mall ini. Wah saya bilang canggih kamu sih. Sehari bisa pergi ke 5-6 mall. Kenapa? Karena kan tidak menikmati apa yang ada di dalam. Lihat. Tuhan berkata apa? Apa yang aku lihat dari Bapa itu yang aku lakukan. Dasarnya apa? Jangan pernah sadar. Enak. Makanya ketika orang tanya saya, kamu sadar gak sih? Ya, Ruth, istri saya tanya sama saya, waktu kamu berhenti dagang bakmi, kamu sadar gak? Saya bilang gak sadar. Gak sadar, karena bodoh. Coba kalau saya sadar, saya pakai otak saya mulai perhitungan. Kenapa? Bakminya lagi ramai. Sekalipun harganya masih murah Pak Nehemia. Kemarin kita makan bakmi kan semangkoknya 25.000 ya. Saya terakhir jual itu masih 800 rupiah. Tapi tahun 90-an. Gede juga kan sama sebenarnya kan. 800 rupiah sama 25.000 sekarang ya sama sebenarnya, sama kan. 800 rupiah baru 1 mangkoknya. Ya.
Tapi ketika di hati itu untuk apa? Menyambut apa yang Tuhan inginkan, itu nggak sadar. Nggak sadar, nggak kepikir. Sekarang kan bisa kepikir kan, ya udah masuk sekolah kita, tapi tetap jadi bosnya kan. Tinggal suruh anak buah lanjutin kan, ya lanjutin, pokoknya lu nyetor tiap seminggu sekali gitu kan. Kan enak gitu. Nggak kepikir, tidak kepikir. Bahkan semua kebutuhan yang ada di rumah, kulkas, dulu ada TV, ada tip, gerobak, semua peralatannya ada. Nggak ada hitung-hitungan loh sama yang lanjutin. Nggak ada hitung-hitungan, kasih plong. Kasih plong. Padahal 3 tahun sebelumnya waktu saya merintis aja, ya kakak saya kasih pinjam sama saya 1 juta. Tahun 89, 1 juta dia kasih pinjam. Ya, saya cari kontrakan yang 35.000 per tahun gitu ya. Bikin gerobak, mangkok, beli-beli semua saya. Cuman uangnya 1 juta, kulkas nggak bisa beli. Padahal kan bakmi, daging mesti masuk kulkas ya. Caranya gimana? Ya udah beli es balok. Tahu ya es balok tuh ya. Es balok itu untuk pendingin ya, bukan buat diminum. Jangan lupa. Es balok diminum, saudara. Ya, kan murah meriah. Ya nggak bisa. Ya es yang airnya dari mana, saudara? Itu memang buat ini. Jadi saya pakai ember beli es balok karena belum punya duit. Tapi terus akhirnya bisa beli kulkas, saya bisa bayarin pinjaman saya 1 juta kepada kakak saya dalam waktu 3 bulan. Tapi waktu saya tinggalin dagangan itu, tidak ada satupun barang yang saya ambil, yang cuma saya bawa 1 motor. Motor Honda Astrea. Akhirnya jadi motor wah kuncar. Ngunjungin dia pakai motor. Kan bodoh juga kan? Coba kalau dia sadar. Yang lain kunjunginya pakai BMW. Minimal waktu itu Honda Accord, minimal. Saya Honda Astrea. Sama-sama Honda. Hanya beda ban. Kalau mereka bannya 4, saya 2 ban. Coba kalau dia sadar. Ingat, jadi bodoh di sini dalam arti apa? Jangan pernah sadar. Sehingga apa? Sehingga orang-orang seperti ini bisa Tuhan ajarkan dia terus. Ya. Orang yang tadi yang saya cerita tentang uang, baru dia terbuka akhirnya. Wah, merdeka. Ada sesuatu yang lepas dari hidupnya. Apa itu? Setan rohani. Itu setan rohani. Karena kita bilang, wah itu uang Tuhan. Enggak. Teman kami bukanya apa? Bukanya kafe-kafe, bukanya apa? Klub malam. Diberkatinya, wah berlimpah-limpah. Kalau dulu kan gitu, waduh ini sesat ini, wah ini uangnya uang haram semua. Ini uangnya uang najis semua. Kan enggak. Apa? Kan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkatinya bukan satu kafe. Kafenya kafe-kafe mahal loh saudara. Kemarin saya tanya saudara. Ya di Stone Cafe aja saudara, yang punya adik Pak Nehemi aja sudah high class gitu ya. Ya sok buntut 150.000. Ini bisa 300 harganya. Jadi kan double kan. Karena kelasnya beda gitu saudara ya. Ya itu. Ya betul-betul Tuhan mau kita itu bodoh. Sehingga apa? Tuhan bisa ajar kita. Tuhan bisa didik kita. Luar biasa. Makanya ketika Jacob tadinya mau kuliah kan dia. Kuliah di mana? Di IPB. Oke, Papa dukung. Bahkan saking dukung saudara, kami pergi ke kampusnya. Langsung lihat kampusnya saudara. Ya, nah, waktu itu masih ada untuk menguduskan saudara, kami garamin tuh satu kampus. Nggak tahu sudah asin belum sana. Anak kami mau kuliah kok. Supaya setan-setannya keluar Benyamin. Kelilingin gitu kan ya. Ya udah dukung gitu. Ya, tapi waktu dia ketemu pribadi dengan Tuhan, lalu dia berkata kepada kami, Pak Ma, saya nggak jadi kuliah. Oke, nggak apa-apa. Mau kuliah oke, tidak kuliah oke. Ingat, saya nggak menentang gitu saudara. Silakan. Ya. Tapi kalau kamu nggak kuliah, nggak bisa nganggur. Repot. Anak nggak kuliah, nanti main handphone terus kan seharian. Ya, tambah ruwet lagi nanti kan. Tambah ruwet lagi, tambah pusing lagi saudara.
Ya, singkatnya saya bilang, udah kamu dagang bakmi aja. Nanti papa kasih jurus-jurusnya. Rumah udah tersedia, rumah papa mama di Citra 1 kosong kan, papa mama pindah sini kan. Gede lagi, hook lagi kan, enak banget. Kalau dulu saya masih pakai gerobak kan. Citra 1 lagi. Saya kan pernah dagang di Citra 1. Minimal nih, minimal. Masih ada 50% pelanggan saya dulu masih kenal sama saya. Minimal kan. Secara manusiawinya bagus banget kan. Tak, 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 rapi tersusun. Oke. Udah, saya bilang Ruth, kamu bikin. Bakminya saya ambil sama seperti bakmi koko yang saya. Pabrik yang sama, kualitas yang bagus gitu kan. Jadi udah teruji kan, bukan bakmi sembarangan. Udah, coba. Bagi ini sama tetangga-tetangga, yang dekat aja. Makanya yang tinggal jauh gak kebagian. Yang dekat-dekat kebagian gitu ya. Bagi. Wah mereka bilang enak, ayo udah open PO lah semua gitu kan. Udah penyambutannya bagus kan. Kita tentukan tanggalnya, Senin 17 Agustus 2020. Kenapa Senin Pak? Supaya saya bisa bantu. Senin kan saya bisa bantu, lalu hari libur kan. Enak kan kalau open house sesuatu itu kan hari libur kan, apalagi makanan kan bagus sekali kan. Udah, itu rencanaku, rancanganku. Tapi Maret datang COVID. Saya nggak tahu COVID-nya di mana, tapi COVID-nya datang dulu. COVID-nya datang saudara. Saya bilang, wah nggak bisa dagang makanan. Jack, nggak bisa. Kan orang boro-boro mau keluar, orang pesan aja nggak mau kan. Takut sekali, kan atmosfer gitu nggak bisa. Ya karena nggak sadar saudara, Tuhan jebloskan lewat sepeda. Kemarin saya bilang sama Pak Neme, tuh Pak sepedanya Pak. Kata Pak Neme, ini kalau orang Jawa ini wah di museum kan nih. Lewat sepeda ini. Lewat sepeda ini bisa buka toko sepeda gitu lah. Beli sepeda, ya kan. Bawa pulang, pakai, itu sepeda bisa rusak. Remnya kan hidrolik kan, remnya bisa bocor, olinya bocor gitu. Aneh. Sepeda baru kok udah dites di tempatnya. Lewat waktu balik itulah, saya bisa ketemu dengan pemiliknya, yaitu distributor sepeda. Saya bilang, lihat. Coba kalau saya mulai mikir atau diskusi lah. Wah ini Tuhan suruh kita sepeda, nggak bisa ini. Pertama Pak, modalnya nggak ada. Kedua, talentanya nggak ada. Kemampuannya nggak ada. Anak baru tamat SMA coba Bapak Ibu. Ada sepeda kan, kalau bannya kempes saya yang bawain di kebun besar. Kalau ada ini saya yang urusin. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi lihat, kalau kita bodoh, justru Tuhan yang akan ngajarin. Dia akan ngajarin. Saudara jangan contoh ini, jangan. Tapi masing-masing berdinamika dengan Tuhan. Masing-masing. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup. Jangan pakai pikiran kita di luar nurul. Ya, nanti kalau udah dapat dari Tuhan apa, baru Tuhan akan pakai otak kita ini. Tuhan baru manfaatkan otak kita ini, hikmatnya turun baru saudara pakai. Bukan gak dipakai sama sekali, enggak. Tapi apa? Dapat dari Tuhan dulu. Saya lihat sekarang, saya bilang, wah ini tanpa campur tangan manusia. Ya, Tuhan yang didik mereka, Tuhan yang latih mereka. Puas enggak? Ya di satu sisi saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi di satu sisi puas enggak? Enggak. Terus aja. Terus aja. Terus aja. Injil Matius pasal yang ke-11. Coba kita lihat Bapak Ibu. Itu Tuhannya yang bodoh. Gitu ya. Yohanes 5 ayat 19 ini. Lalu Matius 11 lagi ditambah. Ayat 25 dan 26. Matius pasal 11 ayat 25 dan 26. Coba kita baca bersama-sama. Sudah? Ya, lihatlah kitab saudara masing-masing. Matius 11 ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara perhatikan, itulah yang berkenan kepadamu. Kepada siapa? Tuhan nyatakan
Dikatakan apa? Tuhan buka hikmat kepada apa? Karena semuanya itu hikmat Tuhan, rahasia kerajaan surga disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Ya. Saya akan lihat terjemahan yang lainnya. Terjemahan The Message-nya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Terjemahan The Message-nya berkata begini. Tiba-tiba Yesus berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalian menyembunyikan cara-cara kalian, maksudnya cara-cara Allah, rahasia kerajaannya, disembunyikan kepada dari orang-orang canggih. Coba lihat. Orang-orang canggih, yang otaknya canggih kita bilang, wah otaknya apa IQ-nya tinggi banget, jenius banget, wah luar biasa banget. Justru Tuhan sembunyikan. Orang canggih dan sok tahu. Gitu loh. Sok tahu, semuanya kayaknya tahu. Mau ngomong ini tahu. Saudara, hebat. Lihat. Tiba-tiba dikatakan ya. Tiba-tiba Yesus berdoa, terima kasih Bapa, Tuhan langit dan bumi, kalian menyembunyikan cara-cara kalian dari orang-orang canggih. Kita bilang AI itu canggih. No. Justru kita ini jauh lebih canggih daripada AI. AI itu kan buatan manusia. Itu kan data-data yang dikumpulin aja jadi AI kan. Berarti apa? Manusia yang lebih canggih dong. Manusia Allah. Manusia Kristus itu. Dan sok tahu. Jadi jangan pernah sok tahu. Kami ketemu dengan satu keluarga dokter Bapak Ibu. Ini semuanya dokter semua saudara. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu atau ngobrol, Bapak Ibu tidak akan nyangka ini keluarga dokter. Amburadul gitu ya. Berantakan gitu ya. Ngomong aja nggak jelas. Betul, ngomong aja nggak jelas. Tapi saya bisa lihat Tuhan luar biasa. Ini dokter gigi saudara. Ya, dia punya karunia, tapi itu hebat saudara. Dia pakai semprot untuk nyembuhin sakit gigi orang. Kayak semprot. Dia buka prakteknya kan di Madura saudara. Waktu dia bilang, saya juga nggak tahu tuh gimana kok bisa masuk ke Madura gitu kan. Kita tahu kan Madura kan betapa ininya ya. Salah sedikit cerurit. Saudara. Gitu. Ya bodoh. Tapi Tuhan limpahkan. Ya. Orang udah pergi ke keliling dokter, bahkan katanya dokter gigi banyak. Nggak bisa, ke dia aja disemprot. Enak kan, dapat duit. Lalu bisa nebak lagi duit di amplop. Ya, ada satu pasiennya bilang ini ada duit di amplop, kamu tebak. Kalau kamu tahu berapa jumlahnya, saya kasih kamu. Bahkan saya tambahin. Dia tebak 3 juta. Bener. Mana pinternya coba. Tapi itu lihat. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan sekarang anaknya, saya kemarin ketemu kan, juga sama. Tapi Tuhan berkatinya itu ya, dokter gigi tapi mainnya saham. Bukan hanya main saham, dia jadi coachnya, jadi pelatihnya. Ya, perusahaan-perusahaan besar saudara kumpul, dia jadi pembicaranya. Padahal ngomong aja nggak terlalu, ya ketahuan kan. Di mana pintarnya. Tapi di situ saya bisa lihat, wow ini Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan betul, disembunyikan kepada orang-orang canggih. Dan sok tahu. Dia nggak belajar saham. Misalnya dari siapa gitu, enggak. Tapi apa? Tuhan didik dia sendiri. Tuhan ajarkan dia sendiri. Salomo tahu berapa dia kasih uang jajan buat papanya? Pernah tahu? Berapa? MM-an. Lia mau kasih papa 2M? Hah? Enggak percaya kan? Oh. 2 ember
kasih papanya uang jajan 2M, beliin mobil BMW X5. Itu 2M-an juga. Ya, jadi duit itu udah nggak ada. Ya udah mainan semua. Ingat, semua itu mainan akhirnya saudara. Kenapa? Karena mereka bodoh, nggak sadar. Kita nggak akan bisa bodoh di hadapan Tuhan kalau kita sadar. Nggak akan bisa. Ayat 26-nya, The Message-nya berkata apa? Ya ayah, begitulah cara ayah bekerja. Ada kata ayah. Bukan orang Jawa ini, bukan. Ayah. Pak John bilang kemarin, Maria panggilnya ayah. Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin. Panggilnya ayah, oh dia tahu papanya Jawa. Maria tahu papanya Jawa jadi panggilnya ayah. Gak panggil Dedi ya Pak John. Lihat, bodoh itu anugerah. Jadi saudara jangan takut. Kita orang tua kayaknya, waduh kalau anak kita raportnya merah gitu kita udah deg-degan. Nanti gede kamu mau jadi apa? Tuh kan? Maka kita berlomba-lomba untuk apa? Lesin ini, lesin itu ya. Makanya anak kita sekolahnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kenapa? Jam 3 sore udah pulang tapi lesnya banyak banget. Saudara. Les inilah, les itulah, les ini, les itu. Jadi apa? Dia kelenger sendiri. Bingung sendiri saudara. Ya, hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Paulus juga berkata apa? Tuhan pakai orang-orang yang bodoh bagi dunia ini. Untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tuhan yang pakai. Betul gak? Kita bisa menikmati lampu ini coba. Siapa penemu lampu ini? Siapa? Wah, ini ada cerita saudara, ada cerita. Kan dia dapat surat kan dari gurunya saudara, orang tuanya yang ambil. Lalu orang tuanya gak kasih sama dia Bapak Ibu. Lalu waktu dia tanya, "Ma, suratnya apa itu isinya?" Oh, lalu ibunya bilang gini, apa? Guru-guru kamu bilang, kamu terlalu pinter, kamu terlalu canggih. Jadi mereka udah gak sanggup lagi ngajarinnya. Jadi kamu dikeluarin. Enak kan? Oh udah dia autodidak aja gitu. Terus saudara. Ya kan? Coba berapa ribu kali dia gagal menemukan lampu ini. Ribuan kali kan. Ada yang bilang 9.999. Berarti kan ke 10.000-nya dia baru ketemu Bapak Ibu. Ya. Nah setelah orang tuanya meninggal Bapak Ibu, dia baru dapat surat itu lagi. Dia ketemu surat yang dari gurunya. Ternyata suratnya apa saudara? Isinya terbalik dengan mama yang ngomong. Bukan kamu terlalu pintar, kamu sudah terlalu bodoh. Kamu udah gak bisa lagi diajarin. Seluruh guru udah give up ngajarin kamu. Gak sanggup, kamu terlalu goblok, bodoh gitu ya. Terbalik kan? Ya kan dia gak sadar kan. Mamanya juga luar biasa saya lihat ini kan Tuhan kan. Kalau Tuhan bilang kita bodoh misalnya gitu, kita gak terima kan. Ya udah bilang pintar kamu dulu. Tapi asli kita bodoh. Kenapa? Supaya Tuhan bisa berkarya sepenuhnya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nikmati. Berdinamika dengan Tuhan. Berdinamika dengan Tuhan. Ayo. Kosongkan hatimu. Gak sadar lakukan apapun Bapak Ibu. Saudara akan lihat. Saudara akan tercengang-cengang. Kok bisa ya gini ya? Kok bisa ya seperti ini ya? Kok bisa ya? Karena apa? Karena bodoh itu anugerah dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya mau ajak kita masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu silakan yang di rumah siapkan roti dan anggur. Kalau nggak ada teh boleh, air putih boleh. Kita mau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Yesus. Nanti saya minta Victor sama Damaris. Ya. Ya. Joel dengan Kesia. Silakan dua di depan, dua di belakang. Mari kita katakan kepada Tuhan bersama-sama, Yesuslah sang kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau singkapkan ini kepada kami orang-orang yang bodoh. Biar Tuhan sendiri yang mengajarkan kami tentang segala sesuatu. Bukan orang lain yang mengajarkan kami, tapi Tuhan sendiri yang mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus kau
kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan lo, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, terima kasih Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, saya undang kita bagi bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, ku hidup hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari cinta-Mu Tuhan, dari cinta-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi yuk katakan, kalau ku hidup bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hatiku tetap hanya menyembah. Terima kasih Tuhan. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Dunia tak bisa menjauhkan
Sungguh Tuhan, dunia dengan segala pesonanya tidak akan pernah sanggup memisahkan kami dari cinta. Kami mati, sang cinta yang hidup di dalam kami. Yesus hanya mencari istri-istri yang mencintai Dia. Biar Tuhan mendapatkan kami sebagai istri-istrimu yang mencintai Engkau. Hidup dalam ketidaksadaran. Kami bodoh Tuhan, supaya Tuhan bebas mengajarkan kami tentang segala sesuatu. Karena bodoh itu enak. Bodoh itu nikmat. Karena semua Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bukan hanya bicara, bukan hanya diwahyukan di Alkitab, diilhami oleh Roh, tapi pribadimu sendiri. Yang bodoh, yang hanya melihat dan mendengar dari Bapa, itu yang kau lakukan, itu yang kau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ruwetnya kami selama ini. Kami berpikir tentang diri kami. Kami menganalisa segala sesuatu. Kami tidak menyambut apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami dengan sikap yang bodoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu saat ini yang kami pegang Tuhan. Benar-benar makanan dan benar-benar minuman Tuhan. Inilah makanan kami, inilah minuman kami Tuhan. Sehingga kami bersatu dengan Tuhan Yesus. Kami di dalam Kristus, Kristus di dalam kami. Hari ini kami menyambut tubuh-Mu yang benar-benar makanan yang terpecah-pecah bagi kami. Dan darah-Mu yang benar-benar minuman. Kami mau menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan luapkan ucapan syukur-Mu dari hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku hanya anugerah-Mu Tuhan. Tuhan yang membawa aku ada di tempat saat ini. Bukan karena kehebatanku Tuhan. Bukan karena kepintaran. Aku menyambut kebodohanku sebagai anugerah daripada Engkau Tuhan. Aku menyambut itu sebagai anugerah yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurapataka shikalapataka. Kurapasyakataka lapatikilap. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur kepadamu Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar masing-masing merasakan kuasa cinta Tuhan bekerja. Biar masing-masing dari dalam hatinya merasakan kuasa cinta itu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hembusan cinta itu mengalir di aliran-aliran darah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hembusan cinta-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua Tuhan. Mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam roh, jiwa dan tubuh kami pagi hari ini.
Terima kasih, syukur. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan kalau ku hidup hanya bagimu Tuhan. Nanti Pak John akan tutup kita di dalam doa pagi hari ini. Kalau ku hidup bagimu. Ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Tapi tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh terang kasih-Mu, mata kami terbuka, sehingga kami menyadari bahwa kebodohan kami ini adalah anugerah-Mu. Itu terjadi karena cinta-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kami bodoh. Namun kami menyadari bahwa selama ini kami menolak untuk dikatakan bodoh. Karena latar belakang kami ada kekecewaan, sakit hati, supaya kami menunjukkan bahwa kami bukan orang yang bodoh, supaya kami mendapat pengakuan dari manusia. Namun saat ini kami sadar Tuhan, bahwa kebodohan kami adalah anugerah. Dan memang Kau menciptakan kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Kami sambut cinta-Mu ya Tuhan Yesus, yaitu Engkau sendiri dalam hidup kami. Sehingga hanya Engkau yang berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kami dan menyerahkan diri-Mu apa adanya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Sebelum pulang, terima kasih Pak. Sebelum pulang saya mengingatkan untuk seluruh jemaat, di tanggal 22 Desember akan ada Together in Love. Dan pastikan Bapak Ibu bisa bergabung di acara ini. Setelah dipastikan bisa bergabung, pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini, ada di meja depan seperti itu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.